Para mahasiswa yang budiman, pada bagian ini Anda akan diajak untuk menelusuri konsep warga negara, kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, termasuk di dalamnya berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang kewarganegaraan. Secara umum, warga negara dapat diartikan sebagai orang yang menjadi anggota dari komunitas bernama negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lebih lanjut, peraturan mengenai kewarganegaraan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentang siapakah yang termasuk warga negara Indonesia menurut undang-undang ini dinyatakan secara terperinci pada pasal 4. Untuk itu, agar Anda lebih memahami aturan tersebut, silahkan baca, pelajari undang-undang tersebut. Jika warga negara merupakan orang yang menjadi anggota dari sebuah negara, maka kewarganegaraan merupakan status keanggotaan di dalam suatu komunitas politik. Kewarganegaraan sebagai keanggotaan dalam suatu komunitas politik menunjukkan adanya hubungan atau ikatan antara warga negara dan negara sebagai komunitasnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan merupakan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik, hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas, hak dan kewajibannya. Kewarganegaraan oleh karena itu membawa sejumlah implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai citizen. Mana kewarganegaraan sebagai bentuk ikatan dapat kita bedakan menjadi dua, yakni kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Sebagai ikatan yuridis, kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Dengan adanya ikatan ini pula, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dalam hal menentukan kewarganegaraan, dikenal ada dua asas umum, yakni asas kewarganegaraan berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dikenal dua asas, yakni asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas ius soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah dari orang tersebut. Asas ius soli dan asas ius sanguinis dianggap sebagai asas yang utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan. Sedangkan penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada perkawinan
mencakup asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum berasumsikan bahwa suami istri adalah ikatan yang tidak terpisahkan. Kehidupan bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan, termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, status kewarganegaraan suami dan istri diupayakan sama. Asas persamaan derajat didasarkan pada asumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan adanya perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya tetap memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Mereka boleh berbeda kewarganegaraan seperti ketika belum menikah. Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, asas kewarganegaraan ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dengan asas kewarganegaraan tunggal, dalam hal pemberian kewarganegaraan Indonesia, terhindar dari terjadinya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ganda terbatas atau bipatrid sebagai pengecualian atau exception diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan orang asing. Selanjutnya, anak berkewarganegaraan ganda tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing dari salah satu orang tuanya pada usia 18 tahun hingga usia 21 tahun atau sudah menikah. Ia wajib memilih. Dan apabila hingga 21 tahun ke atas anak berkewarganegaraan ganda tersebut tidak memilih, maka secara otomatis ia dinyatakan sebagai orang asing. Terkait dengan kewarganegaraan, muncul beberapa permasalahan yang seringkali terjadi dan ditemui. Hal ini disebabkan dengan semakin mengglobalnya interaksi antar warga negara, serta adanya perbedaan asas di dalam penentuan kewarganegaraan oleh setiap negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda dapat memunculkan problem kewarganegaraan. Baik apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan, bipatrid, berkewarganegaraan ganda, bahkan multipatrid. Apatrid merupakan istilah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid adalah istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Selain itu, ada multipatride, yaitu istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan banyak atau lebih dari 2. Kasus tersebut dapat kita lihat dari simulasi sebagai berikut. Orang lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan ia merupakan keturunan dari orang yang berkewarganegaraan di negara B yang menganut ius soli, maka orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan A, sebab ia bukan keturunan orang yang berkewarganegaraan A. Di lain pihak, orang tersebut juga tidak berkewarganegaraan B, sebab ia tidak lahir di wilayah negara B. Orang tersebut menjadi apatrid. Sebaliknya, ada orang yang lahir di negara X yang menganut asas ius soli, sedangkan ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y yang menganut ius sanguinis. Orang tersebut berkewarganegaraan X karena ia lahir di negara X. Tapi juga orang tersebut berkewarganegaraan Y sebab ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y. Maka ia menjadi bipatrid. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.